Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita turutkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita sekalian sehingga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang surat bawah, kita bisa bersama-sama mengadakan kajian kepemimpinan pada malam hari ini, dan kami aturkan selawat serta salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita akan dapat syafaatnya di akhir zaman nanti. Amin. Rabbi syrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, Bapak moderator yang saya hormati, malam hari ini kita bicara masalah yang berkaitan dengan kepemimpinan, terutama kepemimpinan di Mataram, Ngayogyakarta, Hadiningrat. Jadi kalau saya katakan Mataram, Ngayogyakarta, Hadiningrat, itu jelas bahwa ini satu kerajaan Islam. Kerajaan Islam yang jelas mulai dari Kanjeng Penebangan Senopati, kira-kira itu tahun 1500 sekian, berjalan terus sampai sekarang dengan segala perkembangannya, penyesuaiannya, yang tetap menjaga eksistensi itu. Jadi eksistensi artinya keberadaan. Tentu saja perkembangan sampai sekarang sering dikatakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 pada waktu itu, bahwa Ngayogyakarta Hadiningrat ini dibangun, diperjuangkan, diupayakan untuk tetap lestari dengan darah dan air mata. Jadi di sini jelas bahwa unsur perjuangan yang tidak sederhana di dalam menegakkan negara untuk tetap eksistensi sampai detik ini. Negara yang dimaksud memang keadaannya sekarang berbeda. Berbeda dalam arti di dalam upaya menjaga eksistensi Mataram Ngayogyakarta ini dikatakan, terutama kalau bapak-bapak membaca dalam amanat 5 September yang disampaikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 pada waktu itu. Jadi 5 September 1945 antara lain menyatakan bahwa Ngayogyakarta Hadiningrat, negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah bagian
dari negara Republik Indonesia. Apa arti dari bersifat kerajaan? Artinya adalah bukan kerajaan dalam arti negara, akan tetapi kerajaan yang berarti budaya. Jadi menjaga pada waktu itu ya, Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 menjaga jangan sampai ada negara di dalam negara. Itu semua dimaksudkan memang dalam rangka menyatukan Ngayogyakarta Tiningrat dengan Republik Indonesia pada waktu itu. Nah, perlu diketahui terutama perjuangan dari Kerajaan Ngayogyakarta Tiningrat ini memang kita menganalisa kemudian menghubungkan antara kejadian sejarah pada waktu itu. Pada waktu tahun 1749 Mataram ini diserahkan kepada Belanda oleh susunan Pakubuwono yang kedua, PB kedua, diserahkan. Dan memang tidak ada niat untuk menarik kembali. Dan pada waktu itu Pangeran Mangkubumi yang nanti akan menjadi Sultan Hamengkubuwono yang pertama itu sudah melaksanakan perlawanan kepada Belanda selama 3 tahun. Jadi mulai tahun 1746, tepatnya adalah bulan Mei, itu sudah melawan Belanda. Nah, seperti kita ketahui, sebabnya adalah karena diperlakukan tidak adil. Waktu itu akan diberikan tanah Sukowati berkat jasanya dalam mengalahkan Tumenggung, Mertopuro dan Masaid. Akan tetapi tidak diberikan tanah tersebut oleh karena rujukan Belanda dan orang-orang Belanda atau orang-orang Jawa pada waktu itu yang ada di sekitar Mataram yang pro Belanda. Sehingga dengan perlawanan itu maka susunan Pakubuwono yang kedua merasa kesendirian, dan waktu itu perlu juga diketahui bahwa perlawanan Pangeran Mangkubumi ini tidak ditujukan kepada Mataram, tetapi kepada Belanda. Nah, waktu itu Pangeran Mangkubumi sedang berada di Kabanaran. Di Kabanaran. Nah, di Kabanaran inilah beliau mendengar kalau negara Mataram diserahkan kepada Belanda itu. Sehingga rakyat pada waktu itu, rakyat
beserta keluarga Pangeran Mangkubumi mengangkat Pangeran Mangkubumi sebagai susuhunan di Kabanaran itu. Kabanaran itu sebelah timur selatan yang ada ke sana. Tenggara. Ya, Tenggara dari Sragen. Ya. Prasasti tidak ada. Prasasti tidak ada, tetapi catatan sejarah ada. Catatan sejarah ada. Nah, pada waktu diangkat oleh rakyat sebagai susunan Kabanaran itu, beliau bergelar sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan Senopati Ngalogo Ngabdurrahman Saitin Panatagomo Kalifatullah. Jadi sejak itu sebetulnya tahun 1749, tepatnya 11 Desember 1749 itu beliau bergelar itu. Ini banyak ditanyakan, kapan mulai, apa dasarnya. Jadi beliau sudah pakai itu ya semula. Dan beliau setiap bertempur itu selalu membawa para ulama, famili, para seniman dalam gamelan ya. Dengan sininya prajurit jelas. Dan perangnya ini adalah perang semesta dan gerilya. Ini perangnya itu seperti itu. Jadi keadaan yang seperti itulah antara pimpinan dengan bawahan selalu bersama-sama, termasuk para ulamanya. Dan kegiatan-kegiatan keagamaan tidak pernah terlupakan pada waktu itu. Maka tidak heran kalau gelar beliau itu seperti itu. Nah, kalau panjenengan memahami tanggal Masehi yang saya sebutkan tadi, ini ada tanggal yang Jawanya yang sama dengan tanggal itu. Ini tanggal Jawanya luar biasa. Harinya Jumat Legi, tanggal 1 Suro, tahun Alif 1675, yang berarti bahwa itu adalah 120 tahun sesudah Sultan Agung menciptakan tarikh Jawa. 120 tahun itu adalah satu periode yang disebut kurub. Setiap 120 tahun menurut kalender Jawa akan kembali lagi hari, tanggal, ya, hanya tahunnya berjalan. Nah, ini kalau dihitung dari waktu Sultan Agung itu membuat tarikh Jawa ini adalah umurnya 120 tahun. Jadi kira-kira berapa? Harinya Jumat Legi, ini waktu membuat tahun Jawa ini, harinya Jumat Legi
tanggalnya 1 Suro, tahunnya Alif 1555. Jadi menurut kalender Jawa, hari tanggal tersebut adalah bukan main. Arti pentingnya. Jadi Pangeran Mangkubumi ini diangkat oleh rakyatnya pada tanggal tersebut, yang sangat dihormati hari ini, hari Jumat Legi itu, tanggal 1 Suro, oleh orang Jawa. Karena itu urut pertama. Loh, kok bisa begitu? Ya nggak tahu. Ya, tidak tahu. Kok bisa pas? Ini. Nah, sesudah Hohendoorn mendengar, nah Hohendoorn itu adalah seorang gubernur yang waktu itu atas nama Gubernur Jenderal menerima penyerahan kerajaan Mataram dari Susunan Pakubuwono yang kedua, mendengar kalau Pangeran Mangkubumi Jumenengoto, maka dia membuat balance power. Jumenengke Pakubuwono yang ketiga pada tanggal 15 Desember 1749. Jadi beberapa hari, 4 hari sesudah Pangeran Mangkubumi. Ini memang sengaja. Andai kata Pangeran Mangkubumi tidak diangkat oleh rakyatnya menjadi raja, maka Mataram selesai. Kalau Mataram selesai, Yogyakarta tidak ada. Jelas Surakarta habis. Yogyakarta tidak ada. Republik yang waktu itu mempertahankan Republik Proklamasinya ke Jogja pada 4 Januari 1946 ke Jogja. Tidak mungkin akan terjadi. Ini satu benang merah yang perlu kita sadari bersama. Ini laku sejarah yang tidak bisa diungkiri. Maka sebenarnya keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta termasuk yang ini. Ini adalah penanda keistimewaan. Jadi gelar tersebut adalah penanda keistimewaan yang nanti menjadi dalam sampeyan dalam Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Ngalogo Abdurrahman Zaidin Pranatagomo Kalipapullah ingkang jumeneng kaping penanda keistimewaan. Jadi kalau tidak ada itu, ya tidak istimewa. Dan ini nama satu-satunya di dunia ini yang tinggal nama raja itu ada di Yogyakarta ini. Insya Allah nanti sebentar lagi kita akan disuguhkan kepada kita sekalian untuk memilih kelahiran daerah istimewa Yogyakarta itu kapan. Sedang diteliti
kemudian ada tanggal banyak, maka pada waktu itu saya mengingatkan kepada tim, termasuk kepada Bapak Bawono yang ada ini, mengingatkan bahwa penanda ini jangan lupa. Kalau kita milih waktu, setidak-tidaknya itu tanggalnya, tahunnya, atau mungkin proklamasinya, atau mungkin 5 Septembernya. Tapi kalau 5 September, saya yakin yang belakang akan terlupakan, sehingga kita tidak ingat lagi sangkan paraning Tuhan. Nanti akan disuguhkan kepada bapak-bapak sekalian tanggal-tanggal itu. Maka saya harapkan nanti disuguhkan itu artinya Pak Bawono ini sudah mengatakan bahwa itu nanti tergantung kepada rakyat yang milih. Silahkan. Nanti kita pilih beberapa, kemudian kita sampaikan kepada rakyat. Termasuk rakyat itu ya termasuk yang duduk di sini ini. Itu akan sangat mempengaruhi nanti. Sehingga pagi-pagi sudah saya suguhkan bahwa itu nanti jangan sampai keliru. Kalau kota memilih 7 Oktober, ya, 7 Oktober 1756, maka DIY akan yang mana? Proklamasinya atau tanggal lahir di Kabanjaran itu, atau 5 September. Paling tidak saya gambarkan ada 3 tanggal yang penting. Proklamasinya itu adalah berdirinya Negari Dalam Yogyakarta ini. Itu adalah 13 Maret 1755. Itu proklamasinya. Atau 29 Jumadilawal. Harinya Kamis Pon, 29 Jumadilawal 1780. Ya. Tahun itu saya seringkali ya harus buka kepean. Proklamasi berdirinya Negeri Yogyakarta Diningrat pada Kamis Pon 29 Jumadilawal 1680 Jawa, atau 13 Maret 1755. Itu proklamasi. Kok ada proklamasi? Karena hasil perjanjian Giyanti, perang itu berjalan terus 9 tahun. You know? 9 tahun berjalan terus. Kemudian ada fase ceasefire, kemudian tidak saling serang lagi dengan Belanda. Maka ada saat Sultan Hamengkubuwono pada waktu itu yang harus merubah dari Susunan menjadi Hamengkubuwono, bukan Sunan, tapi Sultan Hamengkubuwono. Proklamasinya 17, proklamasinya adalah tanggal 13 Maret
1755 atau 29 Jumadil Awal, harinya Kamis Pon 1680. Nanti pilihan-pilihan mana yang dipilih. Bayangan saya begitu, sehingga panjenengan harus tahu itu tadi mengenai masalah gelar sultan yang harus mestinya itu dilestarikan, bukan dibuang begitu saja dengan ganti bawono. Dan kalau saya katakan begitu, ini bukan persoalan keraton saja. Karena apa? Karena para sultan itu, terutama HP9 pada waktu itu, mengatakan bahwa tahta untuk rakyat. Yang ke-10 ini lebih dahsyat lagi. Tahta untuk kesejahteraan sosial dan budaya rakyat. Artinya lebih substantif lagi, lebih jelas lagi. Kok dikatakan rakyat tidak ikut-ikut masalah yang terjadi di keraton? Tidak benar gitu. Itu tidak benar. Terus terang saya bukan cari bolo, enggak. Tidak. Tetapi saya termasuk orang yang prihatin, ini bisa saja, yang prihatin dengan kejadian itu, dengan alasan apapun yang hanya dilatar belakangi oleh bisa jumenengke perempuan. Latar belakangnya kan cuma itu aja, tapi dengan reka-reka yang macam-macam sehingga terjadi seperti itu. Jadi ini yang perlu panjenengan, bukan berarti tidak ikut itu masalah. Apalagi sekarang modelnya aneh lagi. Aku nek non jopo jenengku tetep. Amung ngono. Ning nek non jero aku jenengku nganggo bawono. Ini ya wis dagelan rapupuran. Ya. Ini sangat nanti kalau sudah tahun ini depan ini 2018 memang harus berakhir ya, dan harus ada gubernur yang dicalonkan lagi. Ini saat seperti itu Dewan harus minta pertanggungan jawab mengenai masalah ini. Nek gelem, ini nek cari shape-nya ya, wah itu urusan keraton. Wah ini udah nggak karu-karuan betul. Apa iya mata uang ya? Ini sama ini satu mata uang. Ini gubernur, ini sultan. Kok beda jenenge? Wonge padha. Ya, itu sudah aneh. Nah, maka ini saya hubungkan dengan apa? Dengan yang tadi, nama tadi. Dalam pilihan nanti memilih, termasuk memilih tanggal tadi, itu harus yang nyerempet ini tadi. Nek milih 5 September jelas itu tidak kelihatan. Tapi kalau milih sebelumnya, maka di situ akan peran HP1 nampak. Itu pikiran selintas sekarang. Monggo nanti panjenengan, bagaimana dengan dewannya ini? Saya setiap kali ngomong begitu, wah, ini kan bukan urusan kami tidak ada yang memimpin. Tidak akan ada yang memimpin. Ini lain dengan pada waktu UUK. Kalau dalam waktu UUK itu ada biaya dan sebagainya.
Tetapi kalau sekarang ada biaya dan sebagainya yang digelontorkan di sekolah ini, gek kayak sekolah Pak Timron kayak, gek sekolah 11 orang yang menentang dari adik-adik sultan itu, gek sekolah wah malah tidak karu-karuan. Apalagi kalau sudah mengarah kepada suksesi, ini tidak ada hubungannya dengan suksesi. Wong ganti jeneng itu. Masalahnya itu. Sudah sederhana saja. Sebab kalau nanti mengarah kepada masalah suksesi itu berarti ya berontak itu, ganti ratu. Enggak benar. Bukan begitu. Ini mau meluruskan yang sesuai dengan paugeran yang ada. Karena di sini Sultan sudah nabrak 2 paugeran. Satu yang namanya paugeran keraton, yang tadi umurnya itu sudah tahun 1749 tadi, sampai sekarang itu ditabrak. Paugeran sendiri, ya paugeran yang kayak ini, itu sudah jadi paugeran. Yang namanya paugeran itu adalah ketentuan-ketentuan baik tertulis maupun tidak tertulis. Termasuk konvensi, itu paugeran. Nah, sedang janji Sultan sendiri, janji Sultan kepada almarhum pada waktu itu. Ini selalu saya nonton, saya itu dikira gawe-gawe itu. Istilah apa banget ini. Ada yang mengatakan, wah itu kan janji-janji itu kan omongannya Pak Sunan aja, Pak Jatiningrat saja. Enggak. Panjenengan saya persilakan untuk membaca majalah Tempo yang terakhir, tanggal 17. Ya, tanggal 17 Agustus kemarin, edisi khusus mengenai Sultan Hamengkubuwono IX. Baca saja, itu wawancara antara wartawan Tempo dengan Sultan ke-10 ini. Ya, dibaca itu. Nek omong aku kleru ya, beliau mengatakan itu. Nah, begini, janjinya ini gini. Untuk tidak mempunyai prasangka iri dan dengki kepada orang lain. 2, untuk tetap merengkuh orang lain biarpun orang lain tersebut tidak senang. 3, untuk tidak melanggar paugeran negara. 4, untuk lebih berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. 5, untuk tidak mempunyai ambisi apapun selain untuk menyejahterakan rakyat. Nah, ini yang nomor 3 ini, untuk tidak melanggar paugeran negara. Oh, sudah melanggar. Yang dilanggar apa? Undang-Undang nomor 13 tahun 2012, yaitu keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Itu yang dilanggar. Saya tidak mengatakan paugeran yang keraton, jelas orang dilanggar itu. Paugeran negaranya dilanggar. Nah, ini apa ya begitu? Ini gampang saja, ini mudah sekali dicerna. Oh, nah, tenanan iki wis. Wis jara karu-karuan gitu.